Halo Bang. Oke, makasih. Aku cerita sedikit Mas ya. Oke. Karena ini yang istri ini dulu saya pernah bermimpi bahwa istriku sekarang ini adalah istriku ya, karena saya anggap dia berbuat baik sama saya. Saya anggap itu kebaikan antara manusia dengan manusia. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Akhirnya kami berjodoh dengan istri. Akhirnya kita menikah dan terciptalah sebuah lagu yang berjudul Memilikimu Selamanya. Nah, di situ di judul itu aku tuangkan asal muasalnya saya kenal dengan istri berawal dari pemulung. Oke. Itu Pak Reski. Semoga langgeng terus sampai tua, sampai memisahkan Amin. umurnya, tetap satu cinta, tetap Amin, konsisten amin. sama satu ya Bang. Jangan tergoda yang lain ya Bang. Siap Pak Reski. Oh, cerita sampai sarjana Bang. Ya, itu cita-cita saya dulu 2003 saya lulus STM, saya berencana ingin lanjut tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Akhirnya saya merantau, yang sebelum saya cerita tadi awal sebelum pemulung itu. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Pembina. Pak Pembina tahu latar belakang saya, asal muasal saya, terus keinginan saya. Akhirnya semua dari keinginan saya dikabulkan oleh Pak Pembina. Semoga biasa. Saya berpikir bahwa cita-cita saya dulu yang belum tercapai, akhirnya Tuhan mengabulkannya melalui tangan Pak Pembina. Itu yang saya pikirkan sih, dan itu yang terjadi Pak Reski. Alhamdulillah. Itu akhirnya tanggal 7 saya dapat pengumuman di kampus Universitas Dharma Persada. Saya lulus S1 dengan skripsi terbaik. Wih, mantap. Kumlot gak? Lihat nanti Pak Reski. Semoga kumlot ya. Banyak pesaing, karena kan kalau dari skripsi nilai topiknya kita yang terbaik. Oke. Sukses selalu Bang. Oke, amin Pak Reski. Ya Pak Reski, Iya. mengenai haji itu saya ikut didaftarkan oleh Pak Pembina Haji Plus, dan kemarin DP udah dibayar dan DP udah terbayarkan. Nah, untuk tahun keberangkatannya estimasi maksimal di 2031. Semoga lancar Jadi, sampai hari hanya Bang. Amin Pak Reski, amin. Dipermudah Sukses terus. kita, Mas. Amin Pak Reski. Ya, Pak Reski. Ya, awal mulanya dulu kami membentuk sebuah tim untuk kolaborasi ya, membangun mental dan membangun sistem. Akhirnya saya berpasangan dengan pembina, tandem dengan pembina, karena kami sama-sama sang mantan Pak Pembina, sang mantan pemulung, pengamen, saya mantan pemulung. Terus mengenai pernah suatu ketika Pak Pembina memberikan ide, saran untuk proses percepatan kerusakan untuk perbaikan terhadap kerusakan. Bagaimana mobil ini yang dipakai buat ngangkut sawit itu tidak terkendala karena mangkrak gara-gara spare part. Akhirnya Pak Pembina memutuskan atau ada sebuah ide untuk menyediakan spare part gelondongan. Jadi begitu ada kerusakan langsung naikin yang gelondongan set ini. Jadi cepat waktu penyelesaian perbaikannya. Karena kendaraan kita banyak Pak Reski di kebun sana. Nah, suatu ketika pada prosesnya ini saya tidak update ke Pak Pembina. Pada saat di prosesnya ini saya mengalami kendala dan saya tidak update ke Pak Pembina, yang akhirnya
yang masalah itu apabila saya ceritakan ke Pak Pembina sudah memiliki alternatif. Karena saya tidak bercerita, akhirnya masalah yang pada saat proses itu saya coba tangani sendiri, akhirnya masalah besar timbul. Saya berpikir bahwa ini masalah kecil, saya nggak perlu cerita ke Pak Pembina. Ternyata di lapangannya ini adalah sebuah masalah besar, dan itu diketahui setelah ditelusuri Pak Pembina karena adanya miskomunikasi antara saya dengan Pak Pembina, yang seharusnya Pak Pembina udah mengambil keputusan alternatif. Karena pada prosesnya saya mengalami kendala, tidak cerita ke Pak Pembina, akhirnya berbuah masalah yang besar, dan kita bilang kalau secara materi itu merugikan perusahaan. Oke. Yang akhirnya dari pengalaman itu, apabila Pak Pembina punya ide atau gagasan dan Pak Pembina menyerahkan ke seseorang atau ke saya, pada prosesnya saya akan menginfokan ke Pak Pembina. Sekecil apapun itu masalah, sekecil apapun itu perkembangannya, saya info ke Pak Pembina agar Pak Pembina memiliki mungkin ada alternatif lain yang bisa disimpulkan oleh Pak Pembina, seperti itu Pak Lasky. Akhirnya Pak Pembina luar biasa menasihati saya sampai marah, dan saya sadar gara-gara sekecil komunikasi tidak tersampaikan, akhirnya jadi masalah besar, dan Pak Pembina menasihati saya dengan luar biasa. Gitu Pak Lasky. Oke. Setuju. Jadi ini terima kasih udah kasih saya informasi. Kedepannya saya lakukan hal yang sama kayak abang ya. Jadi ada delegasi, saya akan infokan ke Pak Pembina langsung sekecil apapun. Iya, walaupun kita buat saya pribadi, saya punya atasan, tapi izin ke atasan bypass atau saya selesaikan laporan itu ke Pak Pembina. Kalau saya sih seperti itu Pak Lasky. Oke. Izin Pak Lasky. Ya. Siap. Oke, siap Pak Lasky. Ya Pak Haji. Halo Pak Adi. Ya Pak Haji. Iya. Sehat Bang. Kira-kira ruang operator kapan diselesaikan Bang Sulam? Pak Haji. Saya coba mulai besok Pak Edi. Bisa tembusan timelinenya nggak Pak Haji? Baik, nanti saya coba perincikan, karena untuk timelinenya kemarin saya bikin gelondongan, karena kan itu untuk bikin kan ada potongan-potongan itu, nanti saya buat ini rinciannya, nanti saya kirim ke Pak Edi dan Pak Pembina. Oh iya Pak Manager, Pak Lasky, siap. Iya. Monggo Pak Haji, nasihat buat saya. Oke. Nasihat buat saya Pak Haji, karena udah melalaikan aturan yang udah dibuat. Ya itu ya. Lalai itu pasti ada masalah ya, apa karena memang segan, apa memang sengaja untuk tidak berkembang, itu kan ada beberapa alasan itu yang perlu ingin saya ketahui. Kalau memang segan, nah itu segan karena apa, itu yang perlu kita perbaiki. Segan dengan seseorang, atau segan dengan Pak Pembina, atau segan dengan Pak Pembina kan, yang akhirnya kata lalai itu muncul dari si pekerja itu. Itu yang perlu diperbaiki Pak. Jadi ya itu Pak Adi. Saya juga sama seperti ya manusia yang lain, pekerja yang lain, ada rasa segan untuk menyampaikan, tapi itu kalau memang itu jadi kendala, itu rasa segan itu saya tampes dulu, karena ini harus tersampaikan untuk berkembangnya sebuah usaha itu, karena ya itu kita bekerja untuk bersama-sama. Nah, itu sih Pak Edi Tempur. Ya Pak Haji, terima kasih atas nasihatnya. Semoga bermanfaat buat saya pribadi kedepannya, lebih lagi menjalankan apa yang udah
jadi aturan kedepannya. Gitu Pak Haji. Sama-sama Pak Edi. Sama-sama Pak Edi. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Bang. Iya, aman-aman ya. Insya Allah Bang, berusaha untuk imbang. Iya. Selamat nih, Mas Sulam. Ya Bang, siap. Akhirnya ya. Akhirnya berkurang pusingnya. Yoi. Akhirnya Iya. tercapai juga ya. Alhamdulillah Bang, amin amin. أشهد أن محمدا رسول الله. Nah, lanjut. Kan ini ngomongnya gak cecil ini udah dia dengan azannya nih. Mau masuk gak cecil ini direkam. Nah, lanjut. Kan ini ngomongnya gak cecil ini udah dia dengan azannya nih. Mau masuk gak cecil ini direkam. Kira-kira apa pandangan Mas Sulam nih buat kita nih? Buat kita dihantar, buat kita di Nanti direkam buat konten kan. buat kita yang dengan keberadaan Mas Sulam yang begitu inilah loyal terhadap kita ya. Supaya nanti ini mungkin akan dikontenkan Bapak buat inspirasi lah buat nanti kita di sini di Hunter khususnya Di unit hunter ini. di unit Hunter gitu. Kira-kira demikian Pak Haji. Kalau aku lihat ya, masing-masing SDM Hunter kan punya idenya bagus-bagus kok, perkembangannya bagus-bagus ya, tapi ya mungkin ada beberapa hal yang ide itu harus dikumpulkan, diolah untuk kalau mungkin outputnya belum dapat sih ya, tapi idenya udah ada, Iya. olahnya udah ada, tapi outputnya mungkin belum ada. Iya. Akhirnya ide-ide bagus itu nggak bisa terrealisasi, gitu ya. Mungkin kembali lagi ke siapa sih master output ini untuk menyampaikan mungkin ke Pak Pembina atau apa ya, yang berhak mengambil eksekusi atau langkah dari kumpulan ide-ide yang cemerlang itu sih Bang. Iya. Benar. Iya. Oke, kalau Jadi ada satu master yang bisa membuat outputnya dari ide-ide yang udah diolah itu. menyimpulkan ide itu ya supaya bisa jadi output yang baik gitu ya. Iya Bang. Tapi kalau secara general kita di Hunter lah gitu. Kira-kira apa kira-kira ada masukan atau pendapat Mas Sulam lah buat kita gitu. Kalau ini kebutuhan ya Hunter ini kan berarti yang udah ya udah pernah disampaikan bahwa Hunter adalah sebuah tempat untuk hiburan, untuk relaksasi. Nah, paling kira-kira dari personal itu saya lihat kan udah maksimal, udah bagus. Dan paling itu yang intinya dari ide itu
prosesnya diolah. Nah, terus ada siapa satu orang yang bisa jadi master outputnya dari ide-ide itu, berasa itu semua udah berjalan tuh Bang. Oh, oke. Kayak Bang Mido punya ide bagus, ya kan? Bang Mes punya ide bagus, Bang Tarung punya ide bagus, Bang Erik punya ide bagus. Nah, tinggal diolah aja, diolah. Siapa yang menjadi eksekutornya untuk mengambil keputusan, itu jadi outputnya biar direalisasikan di antar itu. Oh, oke. Baiklah Mas Sulam. Semoga kita bisa menggarap semuanya. Ya, terima kasih Mas. Amin. Mas Sul. Iya Bang, sama-sama Bang. Mas Sul, Iya Pak. kenal dulu kan DJ Hendriani. Oh, si Yani Ya nih, kan gitu. Dulu kan dia dari Pekanbaru nih. Iya Pak. Nah, kan dulu ibunya Yani dulu jauh hidupnya dari Yani. Tapi karena Yani dulu ke Jakarta, ibunya pulang untuk jaga anak. Dan disitulah dekat Yani sama ibunya. Akhirnya Yani lah sampai berpulang ya kira-kira gitu dah. Ya. Iya Pak. Nah, Iya, Pak. dari situ Yani dulu bandit di Pekanbaru. Wah, sekarang dulu kira-kira baru bulan kemarin Pak beliau nggak menginformasikan lah bahwa beliau hijrah. Hijrah sekarang sudah berhijab kok YouTuber. Berhijab. Nah, kira-kira bulan kemarin langsung dapat cobaan dari Allah. Mati hampir mati badan setengah. Seru ringan. Yang setahu sama aku ya cucu itu karena dia udah gitu, cucu itulah yang setiap hari menginformasikan sama aku perkembangannya kan. Dalam perjalanannya baru Mbak Yani bilang, Pak aku mau ke Jakarta boleh Pak? Boleh, itu hiburan gitu ya, tapi Yani maksudnya biar ketemu kita lah kan gitu. Ya belum 2 minggu sini alhamdulillah sudah jadi 99% penyakitnya karena hunter ini, karena dihantar lah ketemu kita gitu kan. Nah sekarang kita nggak punya koordinator pelayanan kepalanya. Iya Pak. Kemarin dia ultimatum, kau pegang dulu sementara dulu, gue bilang nunggu pulang kau biar ada membimbing adik-adikmu kan gitu. Iya Pak. Alhamdulillah kan diterimanya. Walaupun sekarang ibu ini nggak berhijab sekarang di sini, tapi sholatnya tetap 5 waktunya. Senin Kamis masih jalan. Iya Pak. Ini hari apa nih? Hari Senin Pak. Nah, bukan hari itu belum makan, Kamis nggak makan, Senin Kemisnya gitulah. Nah gitu. Nah dari sinilah kalau nanti tonton itu konten kita itu, jadi udah full tim lah sekarang. Pas 17 Agustus full tim sudah anggota Parasti. Yang termasuk Paraski ada serbar, Kicker 2, baru si marketing, sama si Yani, 4 lah titik pos kepala-kepalanya udah berisi di bawah komando Paraski kan gitu. Insya Allah ini udah tinggal ngegas ini, iya kan? Iya Pak. Nah karena beliau kan baru hijrah situ, beliau tertegun dan beliau itu sampai itu beliau hormat lah kan gitu. Karena Pak Haji tadi beliau belum tahu latar belakang kenal Haji itu, dan sekarang kan beliau sudah semakin monggo dengan Assalamualaikum Pak Sulam. Waalaikumsalam. Salam. Yani sehat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, kayak nih sehat. Alhamdulillah sudah sangat-sangat sehat, baik. Ya, banyak banget kalau kita mau kembali ke kita bilang jalan yang sesungguhnya ya. Iya. Itu. Wah, yang penting kuat-kuat hati aja. Iya Pak. Yang penting apapun itu yang dijalani ya sesuai ya atas nama Izin Allah. Allah itu. Iya. Iya memang itu kok. Itu yang pertama Pak Sulam. Iya.
Ya, karena apapun yang terjadi pasti semua atas kehendaknya, itu aja yang dipercayai dulu. Mungkin kalau aku belajar dari ambil pemikiran positif aja sih Pak Sulam dengan sakit aku kemarin tuh, mungkin itulah penghapus dosa aku mungkin. Iya, itu bagus. Ya kan? Aku nggak aku sesali, nggak marah, nggak. Cuman aku berarti Tuhan masih mengizinkan aku untuk berbuat baik dan untuk menjalankan yang lebih baik. Itu ya, mungkin ada hal-hal yang harusnya berbuat baik tapi ini abaikan selama ini. Iya. Itu anggap ya betul kayaknya tadi. Iya, penghapus dosa. Walaupun ya minimal bukan menghapus tapi minimal mengurangi. Iya. Itu aja. Berarti kayaknya sekarang udah aktif ya? Udah. Di handle ya? Ya itu yang seperti kita lihat Antar kan ingin menjadi yang terbaik dari kakak yang lain. Walaupun ada punya ide atau apa ya udah disampaikan, dicerna bareng. Nanti tim atau bukan tim ya, seseorang yang menjadi master untuk mengambil keputusan itu atau mengeksekusi. Itu ya kembali lagi intinya ya, ke komunikasi, hilangkan rasa segan, penting untuk kebaikan kalian sendiri dan tempatkan itu antar itu sekarang. Aku di sini membantu Pak Sulam. Besok mau balik lagi. Pekanbaru. Aku soalnya janji nggak karena lama, karena aku sebelumnya kan udah janji sama Kak Borman. Jadi kalau aku pulang sekarang kan nggak mungkin. Sementara aku udah keburu janji kan. Jadi daripada aku bengong di Hunter, soalnya aku di sini enak hidupku Pak Sulam, makanya aku cepat sembuh. Makan, tidur, ya kan. Hiburan, kalau mau hiburan tinggal masuk ke dalam. Dia itu saling memenuhi kebutuhan. Iya. Baik itu batin maupun secara materi ya. Iya. Jadi kapan kayak nih balik ke Pekanbaru? Rencana sih seminggu 2 minggu, tapi tunggu dulu Pak Sulam. Iya, set lah. Ya udah Pak Sulam ya. Begitu juga sebaliknya Pak Sulam. Kita saling mendoakan aja Pak Sulam. Iya, saling mendoa terbaik. Oke, kayaknya. Sekian dari ini Pak Sulam. Sehat-sehat Pak Sulam. Assalamualaikum. Oke, Pak Masul. Masul. Nah, kita tadi ini kan nanti akan kontenkan ini nanti lah konsumsi untuk Hunter kan gitu. Tentu ini kan ada hal-hal baik, banyak hal baiknya lah. Ya. Jadi makasih Masul. Ya, sama-sama, makasih Pak. Oke, Mas Lia. Assalamualaikum. Yo. I love you Bapak. Yes, makasih. I love you too. Pak Ops, perbaiki dulu cara kerjanya Pak, baru aku I love you Bapak. Itu dari kau ya? Iya Pak. Ya, kau nak apa? I love you. I love you too. Pak, Bapak. perbaiki dulu cara kerjanya Bapak, baru nanti I love you Bapak. Iya, oke. I love you. Ya, itu dipaksa apa dari hati? Enggak, I love you too. Pak, I love you. Kita sama Bapak ya. Tunggu perbaiki cara kerja kita seperti konten kemarin. Ya nih. I love you Bapak. I love you too. I love you bertubi-tubi ya Mo. Pak Kaop, aku next time aja dulu ya I love you-nya buat Kaop. Kita perbaiki sama-sama untuk Hunter ini ya. Oke.
Pri, Love you, Pak. I love you too, nak. Oh, love you tuh aja ya. Perbaiki kerjanya biar kita sama-sama sukses dan bahagia. Amin. Min. Love you, Bapak. I love you. Kapten. Kalau abangku itu dulu ya, artinya buat abang. Tapi sayangnya tidak mudah, Pak. Buat kerjaannya dimajukan lagi, Bang, biar sama-sama kita berhasil. Amin. Ya, lebih bang. Pasti I love you too. Ya, terima kasih buat semuanya. Ya, terima kasih sudah mengingat. Hari ini aku yang total, aku mau blokkan semua dan jalan hati. Izin Pak Manajer. Bu Kaminu, permisi dulu ya dek. Nih MGM, Pak GM Hunter, Pak Dani, Ustaz Dani Artato STMT. Makin ke atas Pak Sofian juga, demikian juga dengan tulang Pak Sas. Hormat. Tadi Davinton juga penasihat hukum Toton Group dan Humas Toton Group, Bang Simon, Edi Simon. Hormat Bang. Ya. Hari ini saya merasakan puas lah, apapun pendorongnya, karena saya udah mulai, aku mau lepas dulu semuanya itu. Nah, apapun itu nanti saya mudah-mudahan bisa stabil, konsisten dalam pekerjaan, dan apalagi untuk meningkatkan biar kita juga income-nya makin bagus ya. Untuk saat ini saya rasa semua lini sudah lengkap dan saya yakin ini pasti lini terbaik dengan kehadiran Pak Raski juga. Terima kasih bro. Apapun itu saya support ya, seperti yang Anda kemarin bilang soal militan, jangan saya. Kalau yang terangkat adalah di bawah umur kita, masih junior kita, itu pasti ada kelebihannya. Saya nggak pernah melihat dari sana ya. Tetap semangat bro. Yang pasti kalau hatiku mah tetap Hunter ya. Oke, thank you. Selamat malam Bang Mido. Sorry kami pakai tadi tempatnya. Ya, terima kasih atas ruangan yang diberikan kepada kami boleh pakai. Dan sekarang setelah kami pakai, kami sudah bersihkan seperti biasa. Mudah-mudahan nggak ada sakit hati ya Bang ya. Kami hanya meminjam tempat tadi. Terima kasih Abang Anda. Terima kasih. Indah gak hari kemerdekaan kali ini? Inilah cara-cara Bapak mengisi kemerdekaan. Saya jadi buat jadi para pramugari tadi, kalian berjuang untuk membaga kita, penasihat hukum kita, ya, humas kita, ada juga ini humas kita juga dari Pak Kabantu di Kubu, ya kan? Jadi mereka bahagia berarti tadi, ya, saya kira bahagia di 7. Bapak Ukur tadi tentang bagaimana langkah kita ke depan, ya. Nah, kita kumpul sekarang jam berapa pagi? Jam 7. Jam 7. Jadi masih bisa sholat maghrib? Sudah lewat? Udah lewat. Nah, berarti inilah ibadah kita lah, ya intinya. Jadi dengan demikian semoga ada manfaat daripada pertemuan hari pertama setelah pernikahan ya. Amin. Untuk itu kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan beserta kita. Oke, sip. Thank you. Ya, buat semua yang hari ini ada di kampus kita berkumpul, biar suasana menjadi lebih bermakna. Satu lagu yang berjudul Burjuni Dainang ini menceritakan tentang kebaikan ibu untuk kita semua. Ada Bapak Asas di sana dan beserta semua yang ada di sini. Satu lagu spesial buat kita semua, Burjuni Dainang. Burjuni Dainang dan boy tarbausa nasi kata salah Saidi anju amburu naon
Wah, maksud duluan. Kicau, hari cair nih. Kicau ko, daunan las niari. Mau lihat ya Pak? Holang humoko Gak mungkin dia hantar gak berdiri. asa boy taruli lama mau lihat mainan mau lihat mainan di sude pambai nambi anggiat mar parbue mau lihat mainan mau lihat mamo toho maho pandaune di ngoluni sudah anakmu. Stop, stay dulu ya, stay dulu. Siapa? Pak Jim gimana pilihannya lu watak dia orang Jawa? Mantap. Bahasanya kental. Pasti. Kalau antara 0 sampai 10 berapa nilai Pak? 9,5. Kali ini saya bawakan original song dari Tanah Jawa spesial buat Bapak Jim. Wonogiri. Bahasa juga Wonogiri Pride. Neng stasiun balapan sing dadi kenangan kowe karo aku nalika ngeterke lungamu neng stasiun balapan rasane koyo wong kelangan kowe ninggal aku ra kroso netes elo neng pipi. Kemarin jadi sama tapi nggak berbeda. Oh, aku kasih bonus. Jare lu ngomong sedelo, jare sewulan ra ono. Pamikmu nalika semono ning stasiun balapan Solo. Jare lu ngomong sedelo, malah tanpa kirim warta. Pak lali opo pancen lali yen eling bo enggal bali. Gimana Pak Hendri? Tadi gimana? 9,8 Pak. Wah, nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita nggak maju dibuka lebih awal sementara kalau ikonnya kau orang sudah bisa? Kenapa? Nah inilah yang mau kita bahas dan kita pasti bisa karena kita sudah selesai di DJ dan musik kita sekarang. Nah, sementara kita sudah punya FMB yang mata sekarang nih, bisa beriringan nih. Bisa nih? Siapa? Udah, kamu kau suka dengan video ya? Duduk. Selamat malam teman-teman. Sekarang pas udah 10:05 video waktu di bulan Maret. Jadi selama ini Pak Sas Mas Feb mau diperjuangkan kebun. Di situ ini kita. Nah, bapak lihat 3 minggu sana. Nah, nanti untuk antar ini tentu administrasi itu dari Pak Sas lah ya. Itu yang dari locam ya. Ya, siapa? Nah, untuk opsionalnya milih suruh dikata Pak Sas itu atau Pak Jim Hunter itu. Iya. Udah 2 GM ini kita tambah awal 1. Masa nggak jadi kita? Ada mau suka gondrong tambah Yansen untuk head marketing. Ya dia. Udah ada konten dalam hari kemerdekaan tentang Akpan dengan segala ininya. Udah merdeka kami. Artinya udah lepas semuanya ya. Dari kemerdekaan semua apa yang diminta dan kita minta lah diminta si pemerintah rasi sudah terpenuhi dengan cepatnya dibantu oleh import langsung dari Pekanbaru ya. Nah itu hari pertama kemerdekaan udah kumpul dari kami di Hunter ya, dari sebagai tim juga tim Hunter dan tim kampus sudah rapat dari kecilnya. Sekarang kita udah ngumpul di sini. Ngumpul. Karena profil sekarang ada di lab DJ, kita bisa hati-hati waktu
Karena sambutannya Pak Jim Hunter, orang mas kira gini, mereka kurangmu. Berapa persen bisa kau tutup itu klub kurang itu? 100%. Aku mau 100%. Bagaimana caranya? Udah kayak begini kemarin. Pokoknya talent, semua talent beli. Jadi kriteria beli tiap hari, pakaiannya, ininya. Itu laporan tiap hari. Kasih ke manajer, ke kaos lah. Ya, kaos manajer. Manajer nanti dirangkum lah, laporan harian manajer ada nanti sama kalian nanti. Mulai musik, buat ini apapun semua. Mulai kalian nanti. Jadi semua detailnya ada dari masing-masing sub ada manajer. Manajer akan merangkumnya ilah laporan kepada GM. Tembusan ke langsung bikin di TSB. Siapa? Nah, situ ada dua Pak GM. Ada aku juga. Gitu ya? Udah ada sekarang. Kalau dari kitchen, kalau dulu kita ya ada setengah, ada Pak Sukardi, maka dia siapa? Apa lagi? Kalau sudah pangkat di lain musik di sini dia sudah mantap, akan berpengaruh besar sama kitchen kita. Si Afi lagi, supervisor FMB, bisa berapa saya kata itu? Afi, apa Afi? Ahmad Fauzi. Mana? Anak 3 Pak. Yang sama-sama kita membesarkannya, ya. Kemarin kata beliau, Pak maaf kalau ini, karena tempat kerja kami biasa nggak ada begini gitu ya. Apa yang terasa kemarin, Bung? Yang saya rasakan untuk beberapa hari ini sangat mengesankan Pak. Dari sisi kekeluargaannya, pola culture kerjanya itu sangat berbeda sih Pak. Bisa kau tahu jawab itu FMB kita, kebersihannya, ininya, kamu mimpin anak-anakmu, pada anggota kamu. 80 lah Pak. Berarti gajimu nanti keluar 80%. 100 Pak. Ah? 100 Pak. Ya, yakin ya? Nanti bayar caranya kan bisa belajar lagi. Baik Pak. Lagi 100%. Baik Pak. Baik. Pertama, terima kasih lah buat Pak RTN Monggo. yang sudah mau membina lagi. Karena dua hari ini di weekend yang harusnya sama keluarga, jadi Aku pikir gini, Ustadz udah berarti kami udah video call, udah ini hariku, aku lebih memimpin langsung gitu ya. Karena Ustadz Sabtu Minggu full keluarga ya. Tapi kalau ada gitu pasti bisa, tapi kurang bisa ke tangan gitu ya. Udah konten 2 konten itu? Udah ya? Dan 2 konten itu apa yang Bapak tetap? yang pertama kontennya ya terima kasih lah buat Didiani ya yang sudah menerima amanah untuk sebagai PLT koordinator di Hunter. Terus juga yang kedua ya utama itulah sebagai binaan bahwa Hunter ini dibuat bukan cuma buat kita, tapi ada teman-teman kita dari pramugari yang memang mencari nafkah di Hunter selain kita ya. Mungkin kita masih punya keahlian, tapi teman-teman kita yang nggak beruntung, yang punya keahlian terbatas, itulah yang harus kita pikirin. Nah, Hunter dibangun itu tujuannya bukan sebagai tempat hiburan, tapi ada sebagai tempat untuk mencari nafkah bagi kawan-kawan yang kurang beruntung lah. Nah, mungkin di sini leader-leader dari Hunter lebih meresapi rasa tanggung jawab, karena lebih banyak faktor tidak konsisten di Hunter, makanya Hunter masih harus turun tangan lagi, kembali lagi Pak RTN ya. Kalau kayak saya kan mungkin kan tinggal videoin tak, udah saya kirim di grup. Tahu kalau saya memang udah capek ya ngurusin orang-orang ini mulu, paling saya laporan aja ke Pak Pembina. Udah saya itu. Oke, baik, terima kasih Pak Pembina. Monggo balas. Izin untuk bapak-bapak sekalian. Jadi kalau dari bulan 4, 5, 6 sampai ke 7 sekarang itu kan Hunter kan kita ikuti terus. Jadi kalau dari sisi penjualan sebenarnya meningkat tiap bulan. Bukan hampir di tiap bulan meningkat. Nah, jadi cuman walaupun memang ada peningkatan biaya karena mungkin penambahan personil, terus kemarin kita ada rehab
rehab beberapa venue di dalam. Jadi sebenarnya peningkatan sudah ada. Jadi sangat jauh sekali sudah ada peningkatan. Jadi tinggal bagaimana sekarang kan tim udah full nih, udah full. Jadi seperti harapan dari Pak Pembina tadi dengan full tim. Nah jadi dengan dua GM ditambah Pak RT-nya langsung langsung turun tangan juga. Dan ada manajernya Pak Raski. Ada manajernya Pak Raski dan sudah berbagai pengalaman yang ini. Ada juga Pak penasihat hukum yang ikut memantau. Kemana itu? Jadi saya pikir kita pasti bisa lah. Saya yakin pasti bisa. Jadi karena dari trennya saya lihat itu ada peningkatan. Dengan kita buka lebih awal, terus dari beberapa persiapan dari sisi acara juga udah mulai lebih mantap lagi. Kalau saya lihat dari tren tadi yang kemarin yang di-share si Putri untuk penjualannya udah dari 17 di bulan 6 dengan 17 di bulan ini udah ada peningkatan sangat lumayan. Jadi saya pikir saya optimis sangat bagus lah. Jadi saya yakin dengan tim yang sudah ada kita pasti bisa lah. Tinggal lagi masing-masing ambil job masing-masing. Seperti juga yang udah kita bahas tadi juga, mana titik-titik lemah kita yang udah kita bicarakan tadi, itu yang harus diselidiki sehingga penjualan kita yang udah besar itu nyata fisiknya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya pikir Putri sebenarnya sih konsisten. Ya, selamat malam buat semuanya. Terima kasih sudah berkumpul pada malam hari ini. Sebelum kita pulang bubar dalam acara ini, kita berdoa dulu supaya kita sampai selamat di rumah masing-masing. Berikan keselamatan bagi kami semua yang ada berada di sini. Semoga apa yang hari ini kami bicarakan menjadi lebih baik untuk kita semua. Amin. Kalau kita kirimkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan beserta kita.